Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Oke, Sore. sore. Oke, masih semangat ya. Mumpung di sini kita dapat materi yang luar biasa. Kalian bisa istirahat sejenak, mungkin sebelumnya teman-teman presentasi atau juga berdiskusi. Jadi di sini teman-teman bisa tarik nafas dulu, santai terlebih dahulu sembari mendengarkan materi yang baru di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Kita masuk ke minggu 10 belajar tentang e-commerce. Nah, saya mau tanya nih, nanti silakan diketik di kolom chat ya, cepat-cepatan ya. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? Silakan ketik di kolom chat. Apa itu e-commerce? Satu kata saja. E-commerce itu apa sih? Nah, silakan diketik di kolom chat langsung sekarang pakai handphonenya masing-masing. Apa itu e-commerce? Yang muncul di kepala Anda boleh satu kata, dua kata, silakan diketik saja supaya ramai, supaya tidak sepi banget karena sudah lelah ya. Boleh sambil istirahat sejenak, sambil mendengarkan Bu Nadia siaran gitu ya, webinar online bersama teman-teman di kelas ini. Oke, ada jawaban yang masuk. E-commerce itu toko online, Bu. Oke, Putri ya. Rangga juga bilang e-commerce itu toko online. Oh, Krisania juga bilang toko online. Nolanda bilang bahwa e-commerce itu pusat penjualan dan perbelanjaan online. Ya, rata-rata teman-teman menjawabnya toko online ya. Rizka juga perdagangan online penjualan menggunakan media elektronik. Ya, elektronik banyak ya. Ada yang handphone, ada yang radio juga elektronik, ada yang transaksi digital, jualan online, Bu. Perdagangan online yang penting tidak judi online ya. Transaksi online. Jual beli melalui media elektronik. Oke, e-commerce, perdagangan elektronik, jual beli transaksi yang online berujuk iklan pemasaran online. Oke, kegiatan elektronik kegiatan ini ada yang lengkap sekali nih Petrus Sebermoe menjawab kegiatan jual beli transaksi yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik. Oke, ini punya Petrus yang paling lengkap ya dari jawaban semuanya, tetapi tidak masalah yang lain juga sudah betul. Terus ada Holly juga, perdagangan elektronik yang pembeliannya melalui online, baik itu perdagangan barang dan jasa. Oke, ada juga Yeni bilang bahwa jual beli melalui platform digital. Oke, betul ya, platform digital ya, menggunakan media elektronik. E-commerce sama ya, melalui jaringan internet, sama Nur Halimah juga, khususnya melalui internet. Oke, semuanya betul teman-teman. Tadi mulai dari Petrus ke bawah itu sudah mulai lengkap ya. Ya, betul sekali. E-commerce adalah sebuah platform bertemunya penjual dengan pembeli ya di media menggunakan media elektronik, bisa handphone gitu ya, terutama di gawai ya, handphone dan juga laptop ya, media elektronik, tetapi jualannya melalui dunia maya atau kita bilang cyber. Jadi teman-teman di sini akan belajar istilah dunia maya atau cyber. Nah, dunia maya itu adalah dimensi tersendiri dibandingkan dimensi nyata. Nah, saat ini kita ada di dimensi nyata ya, teman-teman. Kita bertemu tatap muka walaupun dengan jarak yang dijembatani oleh laptop, tetapi Anda ada, eksis di sini. Nah, sedangkan dunia maya itu ada dihubungkan oleh kabel, nirkabel, lalu dihubungkan oleh sebuah dimensi seperti platform website, sebuah Instagram, ada komunitasnya, lalu ada toko online-nya gitu ya. Nah, tadi betul sekali, contoh e-commerce adalah toko online. Nah, toko online itu ada yang bentuknya website, ada yang bentuknya aplikasi. Nah, sekarang kita bilang istilahnya adalah super apps. Jadi yang kalian unduh di handphone masing-masing melalui Play Store atau App Store itu adalah aplikasi super apps yang dimana merupakan e-commerce. Nah, seperti yang ada di judul awal ini ya, ada gambarnya, logo dari e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Ada Tokopedia yang sudah masuk kategori dekakorn, di mana asetnya sudah melebihi berapa triliun gitu ya. Ada Shopee milik Singapura gitu, tapi juga beroperasi di Indonesia ya.
favoritnya para ciwi-ciwi. Kalau cowok-cowok adalah Tokopedia. Lalu ada Lazada, favoritnya para bapak-bapak. Ada Blibli, JDID yang sudah bangkrut, tapi dulu pernah jaya juga ya. Adik saya dulu hobi banget di JDID, cuman beli beras dan sembako karena dia paling cepat ketika instan ya jualannya menggunakan pengiriman instan. Lalu ada Bineka, tetapi ini untuk khusus elektronik. Ada Zalora gitu ya, ada Matahari Mall, Bukalapak, Orami. Yang lagi heboh adalah Temu. Temu itu e-commerce asli dari Cina yang katanya akan masuk Indonesia, tetapi sedang digodok, sedang dipikirkan ulang oleh pemerintah Indonesia apakah boleh beroperasi di Indonesia. Karena Temu ini adalah isinya para UMKM di Cina yang harganya murah banget, lalu langsung dijual ke end user kita ya, langsung kita bisa pilih barang langsung dari Cina. Nah, itu sangat katanya sangat merugikan produk dari Indonesia karena kita akan kalah saing ya teman-teman. Nah, sehingga itu jadi pertimbangan untuk tidak masuk di Indonesia. Kalau masuk, nanti Tokopedia bisa kalah ya. Tokopedia saja dengan Shopee masih saling bersaing ya. Walaupun harga ongkirnya mahal, tetapi mungkin kualitasnya secara service, pengiriman oke. Ada yang bilang seperti itu. Oke, itu sekilas yang terkait dengan e-commerce. Jadi teman-teman sudah paham ya, e-commerce itu merupakan transaksi jual beli di platform digital yang biasanya bisa diakses menggunakan handphone maupun laptop maupun tab gitu ya. Nah, dunia maya ini adalah dunia isinya ada pengendalinya orang seperti kita, nyata, orang di dunia nyata. Nah, mereka ini punya sebuah kegiatan yang disebut dengan perdagangan. Ketika terjadi perdagangan, di situ perlu sebuah hukum. Ketika ada manusia saling berinteraksi, itu perlu diberikan sebuah border atau pagar karena manusia sifatnya adalah serakah, ada sifat negatif serakahnya, sehingga perlu ada pembatasan agar mereka tidak ke arah serakah ya, supaya kita tidak dieksploitasi sebagai pembeli, karena posisi pembeli atau konsumen seperti minggu lalu itu sangat lemah posisinya, tidak tahu rahasia proses dari barang yang dijual, sehingga perlu adanya hukum. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika bertransaksi di toko online, ya. Mungkin sekilas saja teman-teman untuk mengetahui sejak kapan sih e-commerce itu heboh gitu ya. Akhirnya ledakan munculnya itu di tahun berapa. Nah, awal e-commerce muncul itu sebetulnya di Indonesia sudah dikenal tahun 96. Bayangkan 96 Anda masih SMA mungkin ya atau SMP. Lalu di situ toko pertamanya itu adalah website. Jadi belum berupa super apps yang bisa di-download di handphone ya. Toko-toko pertama ini bentuknya masih diakses menggunakan komputer dan menggunakan laptop gitu ya. Tapi tahun 96 siapa yang punya laptop ya? Orang kaya banget teman-teman. Lalu di tahun 97 mulai tambah banyak, tetapi karena ada krisis ekonomi, ya, fenomena ini akhirnya terbatas hanya orang-orang kaya saja yang berjualan dan membeli secara online menggunakan website. Oke, lalu pada tahun 2000-an ini mulai heboh di tahun 2020, 2021 ya itu diawali dari UMKM yang goes to global. Jadi sebenarnya e-commerce ini fokusnya adalah para penjual kecil ya, bukan penjual yang besar, produsen seperti Badan Hukum PT, CV. Jadi UMKM ini yang belum berbadan hukum ya, yang milik masyarakat setempat yang jualannya seperti keripik gitu ya, atau juga kerajinan tangan yang akhirnya mencari pembeli menggunakan aplikasi online. Nah, ini mulai banyak sekali di tahun 2020. Itu ledakan pertamanya ya sehingga 2021 itu UMKM di Indonesia itu sudah masuk kapasitas yang lebih kompleks begitu teman-teman sudah banyak saat ini hampir menguasai 90% pasar gitu ya karena mungkin kalau kita mencari barang tidak ada di offline kita carinya di online nah tetapi ada yang menyedihkan ya fakta-fakta tentang e-commerce ini. Nah, ini kan toko ya teman-teman. Yang Anda lihat Tokopedia, Shopee, dan lain-lain kan toko. Nah, ketika toko ini diisi oleh barang-barang yang bukan dari Indonesia, yang katanya 90% jualannya tuh dari luar negeri gitu ya. Produsennya adalah produsen luar negeri ya teman-teman. Nah, ini yang akan menjadi tantangan ke depan. Tetapi apapun itu, kita sebagai konsumen juga harus belajar tentang hukum transaksi menggunakan e-commerce ya.
Nah, ini seperti apa sih kira-kira e-commerce itu dan seperti apa sih hukum dunia maya yang saat ini teman-teman harus pahami itu ya. Hukum dunia maya atau cyber law. Jadi ini sudah sering banget dibahas di internet ya, tapi kita pernah dengarnya adalah UU ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Jadi yang sering kena UU ITE itu rata-rata adalah yang tangannya gatal atau yang suka berkomentar negatif di sosial media, lalu diperkara gitu ya, dibawa ke kepolisian dilaporkan lalu kena UU ITE. Kebanyakan seperti itu ya informasi dan transaksi elektronik. Tetapi jarang yang transaksi online itu sampai di pengaduan gitu di online kasusnya. Tetapi sebenarnya ini sama jadi satu hukum ya teman-teman. Nah, cyber law atau hukum di dunia maya itu ada, sudah ada teman-teman ya di mana cyber law ini ruang lingkupnya meliputi baik kita perorangan maupun subjek hukum yang lain ya, dengan menggunakan internet gitu kan. Tetapi ketika proses kegiatannya ini ada di dunia maya, kalau tidak kegiatan dunia maya tidak bisa dikenakan hukum ini ya, hukum cyber law atau hukum IT atau hukum Mayantara atau dunia maya atau law of internet. Jadi istilahnya itu banyak sekali. Jadi secara yuridis, cyber law sendiri sebenarnya tidak sama ya teman-teman dengan hukum tradisional. Tradisional itu kalau misalnya ada pencuri tidak ini ya membayar transaksi di kasir dia kabur bawa barang itu kena hukumnya beda bukan yang hukum, hukum transaksi elektronik tetapi hukum pencurian gitu ya perdata maksudnya. Nah, apabila ini ada di dunia maya seperti pembelian jumlah besar melalui online tetapi tidak dibayarkan, tidak transferannya tidak masuk, itu hukumnya berbeda. Jadi bukan hukum yang tradisional, bukan pakai yang perdata, tetapi menggunakan hukum yang cyber law ini. Jadi ada beda dimensi, teman-teman. Ketika terjadinya di dunia maya, transaksinya menggunakan jaringan internet, itu kita menggunakan hukum UU ITE itu tadi. Oke, ruang lingkupnya seperti apa sih kira-kira ya? Ruang lingkupnya seperti apa untuk cyber law atau hukum di dunia maya? Banyak sekali ruang lingkupnya ternyata ya. Ada e-commerce, ada trademark atau domain. Domain itu adalah judul di alamat website ya. Misalnya www.bineka.com. Jualannya elektronik-elektronik ya. Termasuk gadget yang mahal-mahal ya dari bineka.com. Kalau misalnya teman-teman suka nonton konten kreator gadget itu banyak belinya di Bineka. Oke, karena banyak promo dan sebagainya ya. Daripada beli yang di APK, yang di Tokopedia. Rata-rata pada beli di bineka.com. Oke. Berikutnya ada privacy and security. Ini adalah data pribadi kita sebagai konsumen karena kita mendaftarkan akun ya. Kalau kita punya Shopee, kita punya akun, Anda pasti punya akun, ada email, ada fotokopi KTP Anda, ada alamat Anda juga di situ. Nah, itu artinya Anda punya data privasi yang dipegang oleh e-commerce. Kalau ini bocor dan diperjualbelikan, Anda bisa menuntut gitu ya. Anda bisa menuntut hak Anda untuk dilindungi privasi atas identitas data-data diri Anda. Nah, security ini juga sama. Ketika bertransaksinya menggunakan transfer kan, tapi sekarang banyak yang menggunakan e-wallet ya, yang disediakan oleh e-commerce itu sendiri. Seperti kalau Shopee punya Shopee Pay, atau misalnya Tokopedia pakai OVO. Nah, rata-rata menggunakan e-wallet. Nah, tetapi e-wallet juga dasar membuatnya adalah KTP dan data diri rahasia. Nah, ini artinya ketika bertransaksi itu kan ada rekening dan sebagainya. Diarahkannya juga pasti dari rekening ketika kita top up atau nambah saldo untuk OVO atau ShopeePay kan kita pasti transfer ya. Nah, transfer itu pasti ada jejak rekam digital yang namanya nomor rekening kita masuk ke e-commerce tersebut. Ketika e-commerce tersebut mengantongi beberapa nomor rekening dari pelanggan yang punya akun ya, yang terdaftar di mereka, artinya ini ada security yang harus dijaga. Ada keamanan atas data pribadi, harus diprotek betul-betul ya. Nah, jangan sampai tiba-tiba kita sudah transaksi, sudah transfer kok tahu-tahu saldo kita jadi sedikit.
Padahal jumlah yang dibayarkan tidak segitu banyaknya, tidak sesuai nominalnya. Nah, bisa jadi terjadi kebocoran data dan kita dicuri. Nah, kalau sudah seperti itu pelaporannya bisa menggunakan undang-undang yang ini ya, hukum cyber law. Nah, ini yang dimaksud dengan privacy dan security. Lalu ada copyright. Copyright ini untuk konten kreator dan hasil karya yang diunduh gitu ya di dunia maya. Apakah itu Instagram Reels, Reels yang berbayar, itu juga ada copyrights-nya ya, terutama yang resmi ya, perusahaan yang punya iklan gitu ya. Iklan sekarang kan iklannya tidak hanya di televisi tapi bisa ngiklan di lini masa Instagram. Tuh ya, kalau iklannya apalagi sampai viral, bikin videonya otomatis punya copyrights. Lalu ada defamations. Nah, defamation ini macam-macamnya, teman-teman. Ini juga kategorinya hampir sama dengan copyright ya, hak cipta juga ada content regulations. Nah, content regulation ini sering terjadi di YouTube ya. Misalnya, kalau saya sedang rekaman seperti ini, tiba-tiba teman-teman akan ditunjukkan oleh saya video, gitu ya, cuplikan video. Nah, video ini merupakan konten dari YouTube orang lain, channel orang lain. Atau saya tadi memperdengarkan lagu bumper di depan, tapi tidak saya rekam kan untuk amannya. Nah, misalnya ketika Anda mengerjakan diskusi, sembari mendengarkan musik, di mana masuk di rekaman. Nah, kalau sudah masuk di rekaman ini saya tidak bisa upload. Kenapa? Ketika ini sudah naik di channel YouTube, artinya ada karya orang lain yang masuk ya di rekaman saya. Itu artinya saya nanti kena ban atau tiba-tiba saya di take down videonya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kami sudah memahami sampai ke sini ya teman-teman tentang content regulations. Artinya kita kena YouTube kuning gitu, ban. Kita bilangnya YouTube kuning, teman-teman. Oke, lalu berikutnya ada dispute settlement. Ini adalah jual beli juga yang terkait dengan transaksi gitu ya, transaksi jual beli di internet gitu. Lalu ada topiknya, banyak sekali sih topik cyber law ya. Ada information security tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan data pribadi. Ada autentikasi pengirim. Nah, ini yang bahaya. Autentikasi pengirim ini biasanya ketika kita masuk membuat akun baru gitu ya, atau kita diminta untuk memasukkan tadi ya misalnya verifikasi ulang atas akun kita mau masuk Shopee kok tahu-tahu logout sendiri, kita diminta untuk masuk ulang, login ulang dan Anda dapat nomor autentikasi OTP di handphone Anda. Nah, pengiriman pesan-pesan seperti ini harus benar-benar privasinya terjaga, benar-benar kita saja yang tahu OTP-nya ya teman-teman. Tidak hanya itu, bahkan seperti Netflix yang berlangganan juga pakai OTP. Banyak ya, seperti Noise juga pakai OTP. Ada online transaction juga masuk ya, karena di sini ada nomor rekening dan sebagainya. Ada hak cipta seperti pembuat konten itu juga sama. Nah, makanya ketika saya sedang rekaman tidak bisa memperdengarkan lagu atau misalnya kalian akan berdiskusi saya tunjukkan video tetapi tidak saya rekam, saya pause videonya baru saya setel, apalagi tuh video yang punya orang ada di channel YouTube itu tidak bisa. Artinya video saya tidak bisa naik nanti karena ada hak ciptanya mereka ya, hak cipta tidak bisa ditindas seperti itu dimasukkan. Nah, pernah terjadi seperti itu video teman saya di take down padahal sama-sama video pembelajaran. Sehingga ketika ingin menampilkan video orang lain ya tidak bisa. Sebenarnya ketika cover lagu gitu ya, misalnya teman-teman hobi nyanyi, terus Anda ingin bikin konten dengan mengcover lagu orang-orang terkenal itu ya. Nah itu juga kalau tidak izin bisa kena hak ciptanya ya teman-teman. Itu perlu izin terlebih dahulu. Lalu ada tata krama berkomunikasi dan berbisnis secara online. Nah ini yang sering ya, yang kebanyakan terjadi, jarang sekali yang terkait dengan transaksi online. Malah UU ITE ini banyak yang tata krama berkomunikasi seperti hate speech atau komentar negatif ya, komentar berujar kebencian atas sebuah konten media yang berita. Nah, misalnya memaki-maki anak artis misalnya atau berkomentar artisnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan sebetulnya karena nanti kalau tidak terima si artis tersebut kita bisa dituntut ke meja hijau, teman-teman. Lalu asas. Nah, dari sini saya mau cek dulu deh, teman-teman masih on ya? Masih on kan? Masih. Masih. Oke, syukurlah. Thank you, Nalanda. Ayo on dulu. Yang penting teman-teman memperhatikan ya, memperhatikan supaya besok
ketika menghadapi hal-hal yang kok mirip ya, pernah dijelaskan sama Bunat ya. Nah, kalau seperti ini enak, ada yang Anda sudah dapatkan. Nah, asas cyber law itu apa saja? Asas pertama, asas subjektif, territoriality, ada juga objektif, territoriality, nationality, passive nationality, protective principle, dan universality. Apa itu subjektif territoriality? Ini merupakan asas atau kaitan penentuan hukum ya. Jadi, kalau mau kita eh, hukum seseorang karena dia melakukan sebuah pelanggaran dunia cyber itu ada asasnya. Pertama asas subjektif. Jadi ditekankan ini berdasarkan tempat perbuatan. Jadi dia melakukan perbuatan itu di mana gitu loh. Penyelesaian tindak pidananya biasanya ini ada di negara yang bersangkutan ya. Kalau misalnya kita punya website jualan lalu tiba-tiba diretas gitu atau keamanannya jebol atau akun-akun pelanggan kita bisa diakses oleh siapapun. Nah, artinya di sini kita laporkan, lalu ketahuan IP address-nya ada di luar negeri nih hackernya. Otomatis hukumnya bagaimana? Si hacker ini dihukum di Indonesia, padahal kita orang Indonesia diretas orang Rusia misalnya. Lalu orang Rusia ini bagaimana? Nah, otomatis kita harus melaporkan ke Rusia juga, teman-teman ya. Di sana ada badan hukum yang khusus cyber law, artinya mereka harus menindak hal ini. Dan ini yang dimaksud dengan subjective territoriality. Karena dia pelakunya ada di belahan dunia yang lain, jadi tempat di mana dia melakukan itulah yang akan dihukum. Tidak bisa dihukum di Indonesia, pelakunya ada di Rusia gitu ya. Lalu berikutnya objektif territoriality, di sini artinya hukum yang berlaku itu di mana akibat utama perbuatan dan dampaknya merugikan negara yang bersangkutan. Nah, kembali lagi kalau misalnya tadi dari pihak Rusia sendiri menyatakan bahwa oh ini memang pelakunya sudah penipu ulung. Pernah ya di Netflix ada berita tentang penipuan gitu ya, penipuan jaringannya yang ditipu perempuan-perempuan seperti itu. Lalu bagaimana untuk menghukum orang ini? Apakah di negara dia berasal atau di negara di pihak yang dirugikan? Nah, kalau misalnya kedua belah pihak, misalnya Indonesia dan Rusia gitu, lalu ada percakapan, akhirnya Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan karena yang paling merugikan. Oke, bisa gitu ya, bisa dihukum di Indonesia. Gitu ya, orangnya diadili di Indonesia. Itu ya, langsung dibawa ke Indonesia, tapi biayanya mahal ya. Ini disebut dengan objective territoriality. Lalu berikutnya ada nationality, di mana negara punya yuridikasi ketika menentukan hukum itu berdasarkan kewarganegaraan yang dilakukan si pelaku ini. Tadi kalau misalnya pelakunya orang Rusia dihukumnya di Rusia, diadilinya di pengadilan di Rusia. Sama ya seperti gembong-gembong narkocoy atau narkoboy itu kebanyakan eh, menggunakan kalau yang mengedarkan di Indonesia ya ketangkap di Indonesia walaupun dia warga negara asing ya misalnya dia dari Peru gitu dari Bolivia dari Amerika Latin terus ketangkap di Jakarta. Nah, kalau misalnya harus diadili di sana kelamaan gitu ya, tetapi sudah dikontak nih dari pihak kedubes dengan Indonesia dengan Bolivia. Lalu oke diadili di Indonesia tidak masalah ya. Akhirnya kita pakai yang objektif territoriality itu yang hukum uh, konvensional ya. Kalau misalnya ini hukum cyber law, kembali lagi terjadinya harus di dunia online ini kejahatannya ya. Lalu ada passive nationality di mana berdasarkan kewarganegaraan korban. Kalau nationality itu pelakunya dari mana berasal ya dia dihukum di atas dasar negara si pelaku. Lalu kalau pasif atas dasar negara si korban begitu itu pasif nationality tapi untuk bisa menentukan negara mana kembali lagi dua negara harus berdiskusi terlebih dahulu urgent mana untuk diadili gitu ya kalau misalnya lebih cepat di Indonesia sebagai korban berarti pasif nationality teman-teman nanti tinggal meneruskan berita acaranya di negara pelaku habis itu dijatuhi di sana gitu ya misalnya diadili secara online juga ada ya tapi Indonesia belum ada sih pengadilan online ya. Yang sudah ada pengadilan online itu di Amerika Serikat. Jadi pelakunya bisa tidak hadir di pengadilan secara fisik offline, bisa menggunakan kamera seperti ini. Ya dihadirkan ya dengan kamera begitu. Lalu ada protective principle. Ini adalah perlakuan hukum di mana atas keinginan negara. Jadi nanti
kejahatannya di luar wilayah. Nah, biasanya ini gunakan korban adalah negara atau pemerintah. Nah, ini kalau misalnya yang dirugikan satu negara, ini kita menggunakannya protective principle, teman-teman. Misalnya, waktu itu pernah ada website di kementerian yang dibobol oleh hacker dari Australia, misalnya. Ada pencurian data gitu ya, pencurian data tentang warga negara Indonesia itu di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau seperti ini yang merugikan Indonesia, artinya cyber law bisa berlaku dengan protective principle. Ya, bisa kita ajukan gugatan dengan asas protective principle karena satu negara dirugikan. Lalu berikutnya ada universality. Ya, di sini adalah perhatian khususnya itu untuk kasus-kasus cyber saja ya, kasus-kasus jual beli, transaksi, di mana setiap negara juga punya hak ya untuk menangkap. Jadi ini bebas mau yang mana, yang melakukan pengadilan, rata-rata itu kasus pembajakan teman-teman, pembajakan buku, pembajakan lagu, itu ya. Kalau misalnya pembajakan film gitu ya, pembajakan drama Korea itu juga banyak terjadi ya diduplikasi di Indonesia. Nah, dijadikan FTV kalau tidak izin hak cipta misalnya, nah itu bisa dihukum di Indonesia. Nah, itu ya kurang lebih asas-asas cyber law, teman-teman. Nah, sebenarnya ini banyak sekali ya kejahatan cyber law yang sifatnya kemanusiaan, yang against humanity itu teman-teman. Misalnya genosida, pembajakan udara, itu juga masuk ke universality ya teman-teman. Oke, dari sini kita lanjut lagi tentang teori besar dari cyber law atau teori di dunia maya itu seperti apa sih? Ada dua hukum ya yang mendasari tentang hukum dunia maya ya teman-teman. Hukum pertama adalah hukum dari uploader atau downloader. Nah, ini yang seru nih. Jadi ada yang disebut dengan theory of the uploader and the downloader. Jadi karena namanya dunia maya pasti upload mengupload gambar, upload mengupload lagu, video, mendownload. Nah, di sini kena juga hukum. Pernah kan suatu saat atau pasti Anda mau menonton video gitu YouTube ya. Terus ketika Anda berusaha download tidak bisa karena sudah diprotek misalnya. Atau ingin di-share tidak bisa, sudah diprotek. Nah, ini masuk ke teori uploader and downloader. Di sini teori ini melarang sebuah negara atau satu wilayah untuk mengupload atau mendownload sesuatu gitu ya, tentang kepentingan sesuatu. Misalnya setiap ada satu negara yang dilarang gitu ya untuk mengupload kegiatan perjudian misalnya mau mengupload video tentang judi gitu ya, lagi kegiatan malam minggu ada judi di video terus diupload gitu ya. Nah, ada sih di negara tertentu diperbolehkan tapi Indonesia tidak boleh ya. Ada satu negara yang memberlakukan teori uploader and downloader ya teman-teman. Lalu juga ada di Indonesia itu melarang selain perjudian yang diupload, ada juga tentang ini ya, gore. Kalau orang bilang GORE itu video yang berdarah gitu ya, penyiksaan, mutilasi gitu-gitu ya, pembunuhan itu masuk dark web ya. Di negara tertentu diperbolehkan, di Indonesia tidak diperbolehkan diupload ya. Itu masuk ke kategori teori uploader and downloader. Atau kita tidak bisa mendownload suatu konten tertentu yang itu video atau dari website asing gitu ya. Nah, ini biasanya adalah website hiburan. Misalnya website milik stasiun television Fox yang ada di Amerika atau Nat Geographic Channel itu kita mau download drama-drama Amerika di sana, ternyata ada tulisan notif bahwa negara Anda dilarang untuk mendownload konten ini gitu. Waduh, di restricted di Indonesia atau Asia. Berarti tidak bisa. Nah, di sini disebut dengan teori uploader and downloader berlaku di dunia maya. Oke. Lalu berikutnya ada teori law of the server. Di sini adalah pendekatan yang berlaku sesuai dengan fisik di mana web ini berasal ya, misalnya dicatat secara elektronik. Misalnya saja server dari bineka.com jualan elektronik dan gadget tadi ada di Indonesia ya. Nah, berarti dia harus tunduk di negara Indonesia. Ada lagi, misalnya Anda bikin website jualan produk madu dari NTT misalnya atau produk UMKM lainnya tenun.
Lalu Anda bikin domain www oleh-oleh NTT gitu. Ya, souvenirs Nusa Tenggara.com. Dan servernya, kadang kan kita menggunakan hosting, jasa hosting itu ditawarin mau server Indonesia apa server di luar negeri, di Amerika. Yang konon katanya server di luar negeri itu lebih stabil, lebih cepat, lebih murah biayanya. Server itu artinya ini ya sinyalnya itu ada di luar negeri ya. Jadi menggunakan kabel laut ya, kabel dari bawah dasar laut itu baru sampai ke Indonesia. Servernya itu. Nah, rata-rata yang servernya di luar negeri itu biasanya lebih cepat dia ketika diakses. Tokopedia servernya juga ada di Amerika, di California. Artinya kalau terjadi sesuatu dengan Tokopedia, misal diretas gitu ya, itu bisa aja menggunakan teori law of the server, dia bisa tunduk pada negara Amerika Serikat. Jadi berlakunya di mana server itu dialamatkan di awal, begitu ya teman-teman. Jadi kembali ke servernya ketika kita membuat website tersebut. Ya, memang resikonya begitu. Berarti kalau websitenya down, ada pembajakan, ya sudah. Berarti kita harus tunduk dengan negara di mana server kita ditempatkan atau server kita berada. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah cyber law atau hukum dunia maya. Kita sudah selesaikan cyber law sampai di situ dulu basicnya. Lalu kita akan masuk ke transaksi e-commerce ya. Transaksi e-commerce ini kita akan masuk ke dimensi seperti Tokopedia, Shopee, Lazada gitu ya. Nah, di sini saya mau tanya lagi melalui kolom chat. Oke, silakan bangun dulu, pegang HP-nya masing-masing. Saya mau lihat dari teman-teman semua, mana nih yang mayoritas membeli online terbanyak di kelas ini. Ya, secara random saja sih. Kita coba lihat ya. Silakan Anda ketik jawaban di kolom chat. Sekarang juga pertanyaannya adalah toko online atau e-commerce mana yang menjadi favorit Anda berbelanja sehari-hari sampai detik ini? Apakah Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau yang lainnya? Silakan. Anda favorit yang mana? Toko online favorit Anda berbelanja online itu apa gitu ya? Silakan. Ayo, Shopee Bu, Shopee. Cowok Shopee ya, tumben cowok pakai Shopee. Petrus juga Shopee. Petrus beli apa di Shopee? Di situ banyak skincare. Oke, ada Waren juga Shopee, Putri Shopee, percaya ya Putri ya. Frankie juga Shopee beli apa di Shopee? Astaga. Shopee semua kita kalah ya yang asli anak bangsa ya Shopee dan TikTok iya 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 TikTok kuning ya keranjang kuning beli apa ya di TikTok pakaian ya saya kalau di TikTok sukanya cuman beli sabun ya sabun-sabun yang viral memutih tapi juga nggak putih-putih amat ya Tokped Bu Waren Senlay oke ada Tokopedia Geri Tokopedia oke kadang-kadang marketplace FB kayak bapak-bapak sama ibu-ibu deh kayak mbah-mbah ya Glenn Marketplace FB Pro ya lagi rame FB Pro tuh ya ampun ibu-ibu pada nyutingin syuting anaknya ya ampun buat FB Pro ya Marketplace FB ya 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 ya. Live FB ya jualan RB ya oke terima kasih teman-teman atas jawaban kilatnya jadi hasil dari survei sejenak, banyak yang membeli menggunakan Shopee. Ya, marketplace-nya di kelas ini ya. Dibandingkan Tokopedia. Tokopedia ada dua. Yang FB juga ada. Nah, saya mau tanya lagi pertanyaan kedua. Sama, jawabannya langsung diketik. Apa yang paling sering Anda beli di marketplace tersebut? Ayo, ketik. Saya penasaran yang cowok di Shopee beli apa sih? Coba ketik. Ayo, barang apa yang Anda beli di marketplace tersebut? Ya.
yang tadi pilih Shopee, seringnya beli apa? Kalau saya seringnya barang perlengkapan bayi ya, perlengkapan MPASI, beras organik, training cup bayi, karena udah punya bayi. Kalau dulu belum punya bayi yang dibeli aneh-aneh, sekarang bayi semua. Oke, dress, Putri beli baju. Resiko nggak sih beli baju di marketplace? Astaga, jadi saya nanti bisa menjelaskan ya ke teman-teman ketika terjadi eh, fraud atau Anda dirugikan transaksinya, kalian harus seperti apa gitu. Pakaian, Bu. Jian juga pakaian. Pakaian dan skincare. Nolanda Yeni Benu. Pakaian, skincare bulanan. Astaga, iya, iya. Banyak ya memang. Barang motor, Glenn. Ada ya barang motor di Shopee. Oh iya, karena ongkir Shopee lebih murah. Paham, paham. Buku. Wah, ini rajin banget. Hari beli buku. Serius. Novel. Oke, pakaian dan sepatu. Oke, sepatu bukannya bagus-bagus di Tokopedia ya. Maria parfum. Oke, baju, celana, baju, sepatu, Frankie. Oh, serius? Lebih bagus di Shopee untuk pakai celana, baju, sepatu cowok. Bagus di Tokopedia bukannya ya novel, Bu. Ini banyak yang beli novel ya, pada suka baca ya. Beli buku belajar di rumah, Petrus. Oh iya, buku ini ya, buku ajar yang diinformasikan di awal kuliah ya. Ini bukunya, jadi belinya yang murah, meriah yang kertasnya ini yang murah ya. Tas bu beli tas, ada hoodie dan novel. Astaga, ini pada suka baca. Pakaian, sepatu, intinya barang-barang fashion ya teman-teman. Monica juga sepatu, Bella juga pakaian. Oke, kebanyakan dari kalian secara random, tadi saya sudah simpulkan, membeli barang di e-commerce, kebanyakan adalah pakaian dan sepatu dan tas. Isinya adalah fashion ya, intinya adalah barang fashion. Lalu berikutnya ada buku, karena pada rajin membaca gitu ya, biar pintar. Buku, ada juga hoodie, juga pakaian ya. Oke, ada skincare. Berikutnya yang paling banyak skincare bulanan. Wah, rutin lagi ya bulanan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Kalian akan masuk ke karakteristik kontrak transaksi yang mana? Gitu ya. Jadi dalam bertransaksi di e-commerce ya, di marketplace gitu ya. E-commerce itu luas ya, teman-teman. E-commerce itu luas. Ada yang website bentuknya ya. Ada yang ini aplikasi ini atau kita sebut marketplace gitu ya. Ada yang menggunakan sosial media, gitu ya. Sosial media yang seharusnya tidak untuk jualan. Makanya waktu itu TikTok dilarang berjualan karena memang bukan untuk berjualan. TikTok itu bukan untuk berjualan, tapi ada aja yang menjual gitu loh. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti marketplace nggak laku karena ongkirnya itu bisa 0 rupiah. Karena memang bukan untuk platform berjualan, teman-teman. Tidak ada aturan yang jelas pemerintah dari awal. Akhirnya kebobolan kan, baru bingung. Nah, memang hukum hukum perdagangan online ini harus tegas karena udah era digital begitu. Jadi PR ya untuk para pemerintah pusat. Oke, jadi e-commerce itu banyak sekali jalur-jalurnya. Yang kalian sering lakukan membeli di e-commerce itu adalah di marketplace ya, istilahnya Tokopedia dan Shopee yang menggunakan super apps yang Anda bisa download di handphone itu adalah marketplace di mana para penjual pembeli pasar online ya, kita bilangnya pasar online. Ada penjual pembeli, pembelinya ramai, penjual juga ramai, bahkan ketika live, ketika Christmas nanti ramai banget pasti di live ya. Nah, itu disebut dengan e-commerce marketplace. Kalau e-commerce yang sosmed, tadi yang FB gitu ya, ada juga yang Instagram, ada yang jualan di Instagram ada, tinggal DM, tinggal sebutkan kodenya, ketika live di Instagram mereka juga jualan gitu loh. Ada juga, bukti tidak di marketplace. Saya juga pernah beli dari Instagram juga lewat DM ya. Lalu yang berikutnya ada menggunakan website seperti IKEA, ya barang-barang elektronik seperti Bineka, mau beli perabot, lewat dekor rumah, itu lewat website. Ya, karena barangnya besar, jadi kita butuh lihat gambar yang lebih jelas. Jadi butuh website ya, barang-barang seperti yang ukuran dimensinya besar ya, tidak bisa hanya dilihat handphone. Ya mungkin awal lewat handphone lalu diarahkan lebih enak lewat website. Oke, untuk karakteristiknya ada dua jenis, yaitu B2B dan B2C. Ini harus diingat, harus dipahami. B2B itu bisnis ke bisnis, di mana ini antar pembeli ya.
Ini adalah transaksi antar pembeli. Ya, biasanya kalau di marketplace kita bilangnya dropshipper. Ya, pernah dengar ya? Dropshipper dan reseller itu adalah B2B karena si pembelinya adalah penjual juga yang nanti dijual kembali gitu ya. Makanya ketika di live harganya itu dibanting sebanting-bantingnya, rata-rata belinya banyak, kadang sampai rebutan gitu ya. Nah, itu dijual lagi gitu ya. Dijual lagi berarti ini bisnis ke bisnis ya, trading partner, pertukaran data, kirim data. Nah, di sini ada kategorinya adalah bisnis to bisnis, peer to peer, antar teman ke teman, antar kelompok ke kelompok, komunitas ke komunitas. Kalau rame itu waktu malam hari ya, sepatu-sepatu bermerek ya seperti Adidas, Nike, dan lain sebagainya yang dari Batam itu live-nya malam teman-teman, malam sampai saya simpan akunnya tuh, orang-orang dari Sumatera itu live sepatunya, sepatu mahal-mahal ya dari online gitu, online. Dan tapi memang KW-nya KW super sih dari Hong Kong, Taiwan dan sebagainya, dan rata-rata yang beli itu rombongan dulu Kak, 39 ada berapa item, misalnya ada 5 item diborong ya, mereka habis itu datang dijual di offline, di offline kan habis itu. Nah, ini disebut dengan B2B. Nah, berikutnya ada B2C, bisnis ke konsumen, ya penjual ke konsumen akhir yang tidak dijual lagi. Ya kita-kita ini seperti pemakai skincare bulanan misalnya, atau buku, kita kan tidak jualan buku lagi ya. Nah, ini karakteristiknya terbuka untuk umum, lalu permintaan sesuai dengan kita konsumennya, lalu kita bisa detailnya di DM dulu, di chat room, mau seperti apa, yang shading nomor berapa, ya ada client server dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk transaksi e-commerce. Manfaatnya banyak sekali karena era digital ini sudah memang timingnya gitu. Ke depannya seperti apa untuk perdagangan online, nanti kita bisa bahas kembali ya. Karena semakin transparan dunia sekarang, jadi butuh banyak hukum untuk memayungi kita, apalagi pembeli, karena banyak sekali yang dirugikan dari sisi pembeli. Pertama, manfaat untuk transaksi e-commerce itu kita bisa meningkat kepercayaannya. Tapi era ini muncul setelah ada hukum cyber law di tahun 2000, di tahun 96 ke atas ya, tahun 2000-an itu juga mulai kita percaya e-commerce. Mulai kalian berani beli barang menggunakan transaksi online. Di sebelum 90-an gitu ya, sebelum 2020-an itu tidak berani belanja online, takut ya teman-teman. Takut kalau nomor rekening kita dibobol, diretas, dihack gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu ada data autentikasi, ada OTP, ini akhirnya membuat kita percaya dengan e-commerce. Dan transaksinya bisa 24 jam. Biasanya makin syahdu, makin malam, makin gampang check out. Jadi hati-hati di transaksi 24 jam. Atau biasanya pakai pengamannya double dari apa wajah ya, scan wajah ketika mau check out kan, kalau kami ada yang dua pengaman ya, wajah dan PIN. Nah, tiba-tiba kok wajahnya tidak diautentikasi, tahu-tahu langsung udah check out. Memang serem sih kadang malam itu ya. Oke, lalu ada produk dengan harga yang terjangkau. Tentu saja di sini kan saling bersaing ya, namanya tidak ada rantai untuk distribusi, otomatis harga pabrik gitu ya teman-teman, harga pabrik. Berikutnya, kita bisa dapat info yang tepat secara mendetail ketika kita membutuhkan info untuk mau check out tadi itu. Bisa langsung tanya ya, spill dulu ukurannya, lalu konsultasi dulu, bisa tidak digunakan. Lalu ada pelanggan yang interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini pelanggan dengan pelanggan itu menggunakan testimoni ya, teman-teman. Ada lihat gambarnya yang para pembeli lain sudah beli. Lalu ada persaingan bisnisnya secara sehat karena dapat ruang masing-masing ya untuk berpromosi. Walaupun nanti barang yang dijual tiap toko itu sama, satu toko jualan popok, yang satunya popok bayi juga, padahal beda. Yang satunya mainan anak, yang nanti ada juga yang jualan mainan anak, gitu. Yang satu skincare juga mereknya sama, tetapi beda toko. Ya tidak masalah, yang penting ini terjadi persaingan sehat, kamar jualannya masing-masing, begitu, tidak saling senggol bacok. Berikutnya adalah perlindungan hukum e-commerce. Nah, ini dia hukumnya ya, teman-teman. Awalnya kita sudah belajar perlindungan konsumen. Dasarnya itu pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 99. Jadi harus diingat perlindungan konsumen nomor 899. Tapi ini konvensional yang sifatnya bukan dunia maya. Ya, transaksi yang offline yang kita ketemu dengan penjualnya langsung kalau kita pembeli.
Nah, tetapi dimensi e-commerce itu kan dunia maya. Jadi transaksinya menggunakan ada yang ini ya transfer, menggunakan e-banking, m-banking, yang menggunakan ATM gitu ya. Nah, dimensi perlindungannya meliputi apa? Ada sisi produsen, ada sisi konsumen, ada sisi produk dan barang jasa, ada sisi transaksi. Nah, biasanya yang sering terjadi mayoritas ada di sisi transaksi dimensi perlindungannya. Rata-rata yang banyak terjadi ya. Ya, banyak terjadi ketika transaksi. Karena ketika transaksi inilah keluar data-data pribadi kita yang sifatnya privacy, ya seperti nomor rekening, token, dan sebagainya. Nah, ketika ini banyak terjadi dari sisi transaksi sehingga butuh sebuah payung hukum yang lebih kuat. Sehingga di tahun 2016 baru muncul, teman-teman. Bayangkan, e-commerce muncul 96, banyak terjadi kasus tentang penipuan-penipuan itu ya, sampai hampir mungkin berapa puluh tahun baru dikeluarkan Undang-Undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016 di Undang-Undang Nomor 19 ya UU ITE. Tapi yang sering kita dengar adalah ITE untuk yang hate speech atau komentar negatif atau ujaran kebencian di sosial media. Itu juga kena sama di UU ITE ketika ingin menggugat ya, yaitu menggunakan informasi yang salah atau menyebar informasi yang tidak benar. Oke, itu ya teman-teman. Ingat tadi undang-undang berapa nih? Cyber Law Pak UIT 19 2016 ya, informasi transaksi elektronik. Jadi harus diingat ya. Nomor 1916 itu aja 1916 UU ITE. Oke, jadi ini poin atau roh utamanya nyawanya ada di sini untuk materi minggu ini yaitu di UU ITE 19 tahun 2016. Itu memayungi apa saja? UU ITE ini memayungi beberapa eh, kejahatan dunia maya dalam transaksi e-commerce seperti berikut ini. Istilahnya semua bahasa Inggris. Kenapa? Karena dunia maya atau dunia digital itu memang yang membumingkan pertama memang dari luar negeri gitu loh, dari server-server luar negeri sehingga mau tidak mau banyak istilah asing yang masuk yang dipakai. Ya, jenis kejahatan dunia maya yang pertama itu disebut unauthorized access to computer system and service atau kita bisa sebut dengan hacker teman-teman ya. Bu hacker bu gitu atau aduh bu ini saya diretas ya. Jadi kejahatan ini ya unauthorized access to computer system dan service ini maksudnya adalah dia ada orang yang menyusup ya memasuki sebuah sistem komputer yang secara ilegal. Memasuki sistem secara ilegal itu tanpa izin, tanpa sepengetahuan si pemilik jaringan komputer. Nah, ini disebut dengan pelaku kejahatan dunia cyber yang kita sebut dengan julukan hacker. Nah, tujuannya apa sih si hacker ini? Jadi kenapa harus susah-susah masuk ke sebuah jaringan yang eh, tidak perlu izin atau masuknya diam-diam kayak maling gitu ya, masuk ke rumah orang lalu mengambil sesuatu. Ya sama seperti maling. Jadi hacker ini tujuannya mencuri sebuah informasi penting dan rahasia gitu loh. Kalau dalam e-commerce biasanya yang dicuri adalah data pelanggan, nomor rekening, nomor handphone, terus apalagi alamat. Nah, itu kan bahaya. Makanya perlu ada privacy and security yang diterapkan e-commerce supaya datanya tidak jebol gitu loh ya. Lalu berikutnya yang pernah terjadi heboh banget tentang hacker ini adalah yang terakhir itu ketika mau SBMPTN di Universitas Diponegoro Semarang. Itu ketika SBMPTN jurusan-jurusan eh, yang ada di Undip dirubah semua ya. Ada jurusan ilmu santet, ada jurusan jualan online gitu, ada jurusan Mangkang dan Sidoarjo. Jadi jurusan keilmuan seperti ekonomi, arsitektur tuh dirubah gitu loh, dihack gitu ya, dihack sama seseorang yang masuk secara ilegal. Nah, kalau seperti ini cara menghukumnya bagaimana, Bu? Karena di satu negara ya tinggal dilihat IP address-nya kan ketahuan alamatnya di mana. Nah, rata-rata cybercrime itu cepat kok, teman-teman. Tinggal melihat IP address, dia ada di lokasi mana. Nah, nanti tinggal kelak ketahuan akunnya dari situ ya.
dari laptopnya itu. Makanya kadang ketika beli laptop kan harus sekarang harus didaftarkan menggunakan KTP ketika mengakses menggunakan internet. Nah, itu yang bisa diakses ketika nanti polisi ingin menelusuri. Nanti di bagian divisi kepolisian ada yang bagian cyber law ya, atau untuk mengurusi cybercrime ini. Oke, itu ya yang disebut dengan kejahatan meretas atau menyusup sebuah sistem secara ilegal. Berikutnya ada illegal contents. Ini kejahatan memasukkan data. Ini yang dilakukan oleh hacker iseng ketika SBMPTN tadi yang merubah nama jurusan-jurusan kuliah gitu ya di Undip. Itu dia udah masuk secara nomor satu dia udah cybercrime nomor satu masuk secara ilegal, kedua dia merubah konten lagi gitu ya illegal konten, jadi dia bisa kena dua dua pasal gitu yang dituntut. Nah bu, kalau cuman masuk terus ngintip terus habis itu ada yang diambil ya itu nomor satu aja gitu ya. Ada juga sih seorang guru waktu itu ketangkep, dia ternyata juga sambilannya hobi ngehack ya. Dia masuk ke situs di kementerian untuk melihat jawaban kunci jawaban dari CPNS, katanya seperti itu ujian untuk CPNS berikutnya gitu ya. Jadi diretas. Memang seru sih, tapi hukumnya yang juga seru ya ketika dihukum. Berikutnya ada data forgery. Data forgery ini kejahatan memalsukan dokumen yang tersimpan melalui internet. Nah, ini seolah-olah salah ketik gitu ya. Nah, ini bahaya juga sih kalau menyalahkan dokumen asli gitu. Misalnya kita tidak menggunakan dokumen asli kita. Nah, itu yang bahaya. Kita bisa dituntut oleh e-commerce tersebut. Berikutnya, kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya yang lain ada cyber espionage. Ini juga lucu banget ya. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai pihak lain gitu. Jadi pengintip pihak lain yang memasuki jaringan komputer sasaran. Jadi sebenarnya dia hanya numpang, dia sebenarnya ingin meretas Shopee begitu, tapi dia masuk ke jaringannya Shopee Pay atau Shopee yang mall gitu ya, masuk di Shopee Mallnya supaya meretas Shopee yang besar gitu ya. Disebut cyber espionage atau spionase. Berikutnya ada cyber sabotage and extortion. Nah, di sini juga sama ya, namanya juga kejahatan cyber dilakukan dengan membuat pengerusakan sebuah data. Nah, pengerusakan sebuah data ini bisa aja data yang disimpan dihilangkan semua atau di delete gitu ya. Biasanya diberikan virus ya, biasanya dikasih tinggal virus di dalam data jaringan komputer itu. Nah, ini biasanya lebih kejam lagi sih kalau sabotase kan. Lalu ada offense against intellectual property. Ini biasanya tentang hak cipta ya. Kejahatan atas hak kekayaan intelektual, biasanya peniruan website atau ini ya, duplikasi website. Misalnya teman-teman menduplikasi Shopee, padahal itu yang versi palsunya gitu kan, secara ilegal itu juga tidak boleh gitu ya. Atau juga penyiaran informasi yang rahasia atau dia menginformasikan hal-hal rahasia yang seharusnya tidak boleh disampaikan gitu ya, seperti data-data pribadi ya. Ada juga infringement privacy. Ini kategorinya adalah kejahatan yang merupakan hal pribadi. Ya tadi seperti data-data pribadi itu ya, biasanya ini seperti nomor PIN ya, bahaya ya teman-teman. Nah, ini nomor PIN atau juga nomor kartu kredit ya, biasanya ini untuk mengambil data ini ya, untuk mengambil data-data pribadi yang sangat-sangat pribadi, nomor PIN ya terutama. Lah Bu, mau diambil tidak ada saldonya, ya ambil saja gitu kadang. Nomor PIN ini untuk yang disasar orang-orang pengusaha ya, yang duitnya pasti di atas ratusan juta, teman-teman. Nah, lalu ada juga cracking dan carding. Cracking ini biasanya satu paket dengan hacker, kejahatannya dengan merusak sistem keamanannya. Bukan mencuri datanya, tapi sistem keamanan. Jadi ketika ingin menyusup ke sebuah jaringan, itu ada sistem keamanan dulu. Nah, kalau berhasil ditembus, tidak dirusak, ya terserah dia mau ngapain. Misalnya hanya ngintip, lihat informasi, berarti kan dia mencuri gitu kan. Nah, itu masuk yang kategori unauthorized misalnya dan data forgery. Lalu ketika balik keluar lagi, keamanannya masih asli gitu ya, tidak dirubah-rubah. Berarti kan tidak masuk cracking. Nah,
Kadang ada yang dirusak dulu, gitu ya, di-crack dulu, lalu dia mengambil data, habis itu dia merubah data, atau dia tiba-tiba masukkan virus di sabotase. Nah, bisa terjadi seperti itu. Kalau carding, ini adalah menggunakan kartu kredit orang lain ya. Iya, ini yang berbahaya. Jadi ketika bertransaksi, kartu kreditnya adalah kartu kredit hasil curian orang lain. Nah, ini bisa kena pasal berlapis. Ini hukumnya juga beda lagi ya. Tidak hanya UU ITE, tapi ada pasal 1233 KUHP yang perdata. Ya, di sini merugikan mitra atau kontrak. Nah, ini biasanya kalau e-commerce banyak terjadi ya di luar negeri, di Cina dan di Hong Kong. Jadi kita nggak bisa bayar hasil transaksi kita itu, kita curi kartu kredit orang lain, orang lain yang dapat tagihannya. Ini disebut dengan carding. Itu banyak terjadi di negara-negara yang berdagang dengan jumlah besar melalui internet. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin masuk ke sesi diskusi saja supaya bisa cepat selesai di jam 5 kurang gitu ya. Oke, saya mau lihat komentar teman-teman dulu. Ada tidak yang bertanya? Halo, sudah selesai nih materinya. Sudah, tidak ada? Sudah jelas semua? Aduh, oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, aman ya? Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi kelompok ya. Kita akan bagi lagi secara random. Jadi teman-teman bersiap-siap. Nanti random ini hanya berapa kelompok saja ya, tidak banyak sih supaya bisa cepat selesai ya. Oke, mungkin hanya 5 saja ya. Kita random 5 kelompok. Nanti siapa yang ingin berdiskusi menjadi juru bicara. Oke, kasusnya adalah kasus Tokopedia. Oke, saya bawakan studi kasus, teman-teman. Ya, mohon diperhatikan. Bangun dulu deh sejenak, gitu ya. Ini pukul setengah 5 ya. Bangun dulu sejenak. Kita akan melakukan diskusi menggunakan breakout room habis ini, setelah ini. Jadi ini diperhatikan terlebih dahulu. Oke, ini kasus fraud. Kasus fraud itu kasus penipuan. Ya, fraud itu penipuan, data tidak benar, data palsu, ya, data modifikasi supaya orang lain percaya. Ya, di sini ada yang dirugikan yaitu para konsumen Tokopedia. Oke, seperti apa sih kasusnya? Nanti kita bisa lihat kasus Tokopedia seperti ini. Apakah sudah tertampil ya di layar? Mudah-mudahan bisa melihat. Nah, kasusnya seperti ini ya. Jadi ada pegawai di Tokopedia ya di tahun berapa ini saya lupa, di 2018 sebelum COVID ini. Jadi karyawan Tokopedia ini melakukan kecurangan. Kecurangannya adalah mereka ini melakukan pemalsuan data flash sale. Jadi di Tokopedia juga punya flash sale ya. Flash sale ini terjadi di tanggal 15 sampai 17 Agustus ya, ketika HUT RI di 2018 gitu ya. Jadi karyawan Tokopedia ini melakukan tindakan curang atau fraud atas kegiatan flash sale. Jadi karena kegiatan flash sale ini kan diskon ya. Ini kegiatan program promosi. Jadi barang yang dijual di Tokopedia itu dipotong harganya, didiskon gitu ya, dalam rangka ulang tahun di tahun ke-9 ya, ulang tahunnya Tokopedia ke-9. Tetapi ternyata flash sale ini tidak dijual semuanya atau tidak sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Jadi karyawannya ini melakukan tindakan curang dengan menahan barang-barang flash sales untuk dibeli sendiri. Itu ya, karyawan itu menahan untuk kepentingan pribadi. Ada 49 produk yang ditahan, yang seharusnya ditawarkan ke konsumen melalui flash sale. Saya kurang tahu 49 ini barang apa, tapi yang jelas pasti barangnya barang yang mahal, seperti handphone mungkin, elektronik mungkin ya. Nah, dari kasus itu, dari kasus penahanan barang yang harusnya dijual ke konsumen yang dilakukan oleh karyawan Tokopedia sendiri, akhirnya ketahuan ya oleh Tokopedia, bagian bos-bosnya, dan dilakukanlah tindakan pemecatan. Jadi karyawannya dipecat dan yang dipakai adalah Undang-Undang Konsumen, teman-teman. Undang-Undang Nomor 899 Perlindungan Konsumen gitu ya.
Walaupun sebenarnya ini adalah untuk e-commerce, tetapi yang dipakai adalah 899 begitu ya, teman-teman. Oke, karena terjadinya sebenarnya ada untuk unsur online-nya, tetapi karena UU ITE-nya lebih kuat ada di perlindungan konsumen sehingga yang kena adalah di perlindungan konsumennya, gitu ya. Nah, pemecatan ini sudah dilakukan ya, teman-teman. Sehingga supaya karyawan ini kapok gitu ya, supaya tidak meremehkan lagi hukum yang berlaku. Oke. Bahkan melalui akun resminya si pendiri Tokopedia itu sendiri ya, William Tanuwijaya juga menyesali kenapa ada karyawan yang seperti ini untuk kepentingan sendiri dan kepercayaan konsumen tuh yang harus diutamakan. Oke ya, sehingga mereka harus dihukum. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu yang terjadi. Jadi kasus fraud ini adalah pemalsuan atau keputusan yang dilakukan atas tindakan curang gitu ya. Nah, ini dipecat dan dilakukan kaji ulang kembali seperti apa sih seharusnya melindungi konsumen dan industri begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang terjadi. Lalu sebenarnya aspek untuk melindungi konsumen itu banyak ya, baik offline atau online. Tetapi jarang sekali untuk transaksi e-commerce itu berlaku yang UU ITE. Masih banyak yang menggunakan perlindungan konsumen tahun 99. Bahkan malah menggunakan pasal konvensional ya pasal 7. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Nanti akan didiskusikan di kelompok masing-masing ya. Lalu ada juga yang menggunakan pasalnya yang masih konvensional gitu ya. Oke. Nah, tindakan menahan promosi ini sebenarnya bertentangan di pasal-pasal yang lain juga ya. Lalu ada juga pelaku usaha dilarang mengiklankan barang jika tidak bermaksud melaksanakannya. Jadi misalnya diinformasikan akan flash sale jam 6 sore nanti, kita udah lihat barangnya, ada mobil, motor, handphone misalnya, tapi ternyata lo nggak jadi flash sale. Gimana sih penipuan nih gitu kan, fraud, fraud banget nih, curang nih. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, berarti kan karyawannya ini melakukan tindakan tidak benar. Oke, sudah paham ya dari situ tadi. Oke, kita akan kembali lagi. Ya, oke, sudah bisa dipahami ya. Lalu saatnya kita melihat pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan untuk didiskusikan secara kelompok dan nanti perwakilan dari kelompok yang mengutarakan jawaban. Ada 3 pertanyaan atas studi kasus Tokopedia. Yang pertama, apa sih kelebihan kekurangan dari transaksi e-commerce ya? Menurut Anda, kelompok Anda, ya persepsi Anda, dari aspek hukum dan bisnis, kelebihannya apa? Apakah kita kelebihannya bisa, nanti pilih salah satu saja juga boleh ya, tidak harus banyak. Kelebihannya satu boleh, kekurangannya satu juga boleh. Terutama kelebihan dan kekurangan yang bertransaksi di Tokopedia. Bagi yang belum pernah, karena ini nanti mungkin kelompoknya beranggotakan banyak orang, bisa jadi ada yang sudah pernah, gitu kan. Nah, ini khusus ya transaksinya, kelebihan dan kekurangan yang e-commerce-nya di Tokopedia. Tetapi apabila mau memberikan contoh selain Tokopedia juga boleh, ya. Lalu yang kedua, tanggapan Anda bagaimana atas kasus tindakan curang dari karyawan Tokopedia? Sudah diinformasikan akan flash sale, tapi ternyata barangnya tidak jadi flash sale. Ya, penonton kecewa. Lalu sudah dilakukan tindakan dengan pemecatan. Bayangkan dipecat, langsung diberhentikan ya. Nah, apakah Anda setuju dengan keputusan pemecatan tersebut? Kenapa Anda setuju? Nanti disampaikan secara singkat. Lalu yang ketiga, kalau kita sebagai konsumen, kita baiknya seperti apa agar terhindar dari kasus kecurangan? Karena kita sudah lihat flash sale-nya, nah itu kita pasti kecewa ya. Nah, supaya kita tidak kecewa atau kita tidak tertipu, kita harus bagaimana nih gitu? Atau mungkin Anda punya ide yang lain, ya, misalnya memberi masukan kepada e-commerce-nya, mengedukasi para konsumen lain, misalnya membuat artikel atau Anda menenangkan diri sendiri tidak tergiur dengan flash sale misalnya, atau Anda langsung DM adminnya begitu ya. Ini beneran tidak atau masing-masing ya cara konsumen. Jadi setiap kelompok nanti punya jawaban masing-masing. Oke,
Sudah paham ya? Ada 3 pertanyaan. Silakan mungkin mau difoto dulu, di screenshot dulu. Ya, pertanyaan ini yang harus dijawab secara perwakilan kelompok. Jadi diskusinya kelompok. Oke, kalau sudah jelas, kita akan bagi ya, teman-teman. Kita akan bagi ke dalam kelompok. Di sini ada berapa ya? Ada 41 anak. Oke, 41 anak. Breakout room-nya enaknya berapa ya? Karena di sini 41, 5. 5 aja deh. Pasti banyak banget ya. 41, 5, 8. Iya, 8, 8, 40. Iya, 8. 5 aja ya. Supaya nanti tidak terlalu banyak. 5 kelompok saja. Oke, sudah siap teman-teman? Saya mau lihat, mau dengar suara dulu. Udah siap belum dibagi ke breakout room? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, Ibu. Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, oke, siap. Udah, Nanti Bu. kurang lebih, ya syukurlah kalau sudah jelas. Nanti kurang lebih sekitar 15 menit atau 10 menit saja diskusinya gitu ya. Jadi kan itu banyak sekali. Misalnya dari 9 atau 8 orang, bagaimana caranya teman-teman bisa menjawab ketiga poin ini begitu. Singkat-singkat saja sih, tidak perlu panjang-panjang ya. Oke, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya mungkin 12 menit lah gitu berdiskusi ya. Langsung ke intinya saja. Oke, sudah siap kita akan bagi Anda ke dalam breakout room secara random. Jadi selamat berdiskusi. Weh, weh, weh. Mohon maaf, Ibu belum menyalakan mic. Ya, oke, maaf. Sudah ada yang berdiskusi belum? Oke, tadi saya lihat ada yang belum ada yang menyalakan mic ya kelompok 5 ya, atau mungkin sekilas-sekilas sudah. Ya,
Sudah belum? Silakan untuk segera merumuskan 3 jawaban. Jadi pertanyaan pertama adalah kelebihan kekurangan transaksi e-commerce. Baik yang ada di Tokopedia juga boleh. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Salah satu poin saja. Mungkin kelebihannya adalah mudah memilih barang atau apa. Bebas ya. Pokoknya kelompok ini punya jawaban yang beda. Mungkin kekurangannya adalah mahal ongkirnya atau keamanannya. Jadi silakan kekurangannya apa. Jadi satu poin-poin saja ya. Kelebihan satu, kekurangan satu. Lalu tanggapan Anda atas studi kasus Tokopedia yang memalsukan atau membohongi konsumen soal flash sale yang tadinya katanya ada barang yang mau di flash sale ternyata tidak ada. Lalu akhirnya karyawannya dipecat. Menurut Anda bagaimana? Apakah setuju, tidak setuju? Apakah baik seperti itu keputusannya atau tidak? Silakan dipilih jawabannya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah ketika Anda menjadi konsumen yang dibohongin atas flash sale tersebut, gimana supaya Anda tidak kena tipu lagi gitu. Nah, itu silakan Anda merumuskan 3 hal tersebut. Sudah paham ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Amin. Oke, Belum. siap. Nanti dipilih satu anggota dari kelompok ini yang ingin menjawab gitu ya. Atau mungkin ada satu lagi yang ingin menambahkan juga boleh sih nanti ya. Kita lihat apakah ingin menambahkan atau tidak. Ya setidaknya satu perwakilan terlebih dahulu. Apabila ingin menambahkan juga nanti diperbolehkan ya satu orang. Ya maksimal 2 orang sih satu kelompok. Oke, sudah paham ya? Saya akan berkeliling terlebih dahulu. Sudah? Baik Sudah. Ibu. Oke, Iya Ibu. lanjut. 5 sudah. Sekarang lanjut satu. Oh, kelompok berapa nih? Kelompok satu ya. Kok belum ada yang open? Iya, Sudah diskusi belum? Sudah diskusi belum? sudah Ibu. Sudah. Sudah, oke. Sudah merumuskan jawaban nomor satu, kelebihan kekurangan e-commerce. Boleh satu poin aja, misalnya kelebihannya satu, kekurangannya satu. Boleh Tokopedia, boleh yang lain gitu ya. Lalu yang kedua, tanggapan Anda atas kebohongan flash sale ya, karena kan harusnya barangnya dijual tapi ternyata tidak jadi jual, padahal udah ditampilkan misalnya. Nah, dan mereka harus dipecat si karyawan ini. Nah, tanggapan Anda gimana? Setuju, tidak setuju, baik, tidak baik, atau apa? Silakan Anda menanggapi menurut persepsi Anda. Kenapa setuju, kenapa tidak setuju gitu ya. Harusnya bagaimana? Silakan dijawab secara singkat. Lalu yang ketiga adalah kalau Anda sebagai konsumen yang seperti itu, bagaimana misalnya Anda sudah lihat flash sale-nya ternyata tidak ada lagi pas mau Anda ambil gitu ya ketika Anda mau masuk ke aplikasi itu. Nah, supaya tidak tertipu lagi bagaimana nih sebaiknya ya. Nah, menghindari hal seperti ini dari sisi konsumen ya. Oke. Ini siapa nih yang jawab nih? Yeni. Ini siapa yang jawab? Kenapa Yeni ngetik di chatroom ya? Ah, astaga. Ini nanti didiskusin aja sih. Oh, ya ini kelompoknya siapa ya? Ini Benu. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, sudah paham ya teman-teman? Jangan lama-lama. Yang penting ada sepakat, terus milih salah satu juru bicara. Nanti satu yang utama dulu. Apabila sudah lengkap, ya boleh satu saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh di anggota kedua. Jadi maksimal 2 anggota ya. Oke, sudah paham? Paham Sudah Ibu. Ibu. Oke, Paham Ibu. Oke, cepat ya. Habis ini mungkin sedikit lagi sudah mau selesai. Terima kasih. Saya lanjut lagi ya ke room 2. Tadi 5 1, sekarang 2. Dan Christine, Chris, ya, Halo. halo Ibu. Halo, gimana? Halo Sudah? Ibu. Sudah dapat jawaban. Singkat aja ya. Nanti jangan panjang-panjang. Ya, Kelebihannya satu, kekurangan satu. Kalau pakai e-commerce itu apa? Boleh pakai Tokopedia terutama ya. Kalau enggak yang lain juga boleh. Lalu yang kedua, tanggapan Anda atas kasus Tokopedia tadi karena dipecat karyawannya sudah memalsukan informasi flash sale ya, diambil sendiri barangnya. Apakah Anda setuju bahwa dipecat atau Anda tidak setuju atau bagaimana seharusnya gitu ya?
Lalu yang Ya, ketiga, kalau Anda konsumen yang sudah lihat flash sale-nya tiba-tiba hilang gitu, supaya tidak kecewa lagi, apa yang harus dilakukan? Udah gitu aja sih. Dah bisa ya menangkap pertanyaannya ya. iya, Ibu. Nanti pilih satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan satu saja. Tapi kalau ingin ada yang menambahkan, boleh sih maksimal 2 kelompok. Kalau sudah lengkap di juru bicara pertama ya sudah. Ya, oke, paham ya? Paham, Ibu. Oke, Oke, itu Bu. 5, 1, 2, sekarang 3. Oke, kita lihat dulu kelompok 3. Ayo cepat yuk, jangan lama-lama diskusinya supaya cepat selesai ya. Kita lanjut lagi room 3. Ada Frankie di sini nih, room 3. Mau masuk. Halo, Halo, Ibu. halo Halo, Frankie. Ibu. Astaga, sudah diskusi, sudah menemukan 3 jawaban. Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Udah selesai. Sudah, Ibu. Astaga, ada yang dari Sudah, Ibu. ada yang dari Sudah, Bukit Ibu. Bintang juga ya di sini ya, Rangga. Oke, ada 3 pertanyaan. Jadi kelebihannya mungkin boleh satu, kekurangannya boleh satu, boleh Tokopedia, boleh e-commerce yang lain. Tapi mungkin sama sih, kita samakan saja. Lalu yang kedua, tanggapan Anda atas pemecatan karyawan Tokopedia yang membohongi publik bahwa flash sale-nya diambil sendiri ya barangnya. Itu Anda setuju nggak dipecat gitu? Atau Anda tidak setuju kalau langsung dipecat? Sebaiknya diberi SP dulu, diinformasikan si karyawan ini pelakunya gitu ya. Terserah Anda gitu ya untuk menanggapi berita atau memang harus dipecat saja. Lalu yang ketiga, supaya Anda tidak kecewa sebagai konsumen yang sudah melihat flash sale yang ternyata tidak ada barangnya ketika membuka lagi aplikasinya, itu bagaimana Anda supaya tidak kecewa gitu ya. Oke, sudah bisa nangkep ya pertanyaannya. Nanti Sudah, dipilih Ibu. Oke, dipilih satu juru bicara dari kelompok ini. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin menambahkan yang melengkapi juru bicara kedua, jadi maksimal 2 orang saja gitu ya. Tapi kalau sudah lengkap di yang pertama juga boleh ya. Tidak wajib 2, tapi kalau mau 2 orang juga boleh. Silakan disepakati. Ya, yang wajib 1 orang. Oke, sudah paham ya? Paham, Ibu. Oke, Hai, Bu. Bu. Sudah selesai. Nanti kita akan presentasi sedikit lagi ya. Ini kelompok berapa sih? 3. Lalu Tiga, kelompok Ibu. 4 terakhir tadi. Habis dari kelompok 5, 1, 2, 3. Sekarang 4. 4 juga udah selesai deh. Yang aktif diskusi itu terlihat tuh kelompok 2, 3, 4. 1, 5 kayaknya ngantuk dan mereka makanya harus dicek-cek kembali. Oke, nanti kita ketemu di main room ya. Ya. Hai Glenn, Jen, Risania, Petrus sudah bisa menjawab pertanyaannya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, jadi Sudah, Ibu. pertanyaan pertama itu tentang kelebihan kekurangan transaksi e-commerce ya. Boleh kelebihannya satu, boleh kekurangannya satu, yang paling utama aja boleh gitu ya. Boleh Tokopedia, boleh yang lain. Tokopedia juga lebih baik karena kasusnya lagi Tokopedia dan memang dia sudah jadi dekakorn gitu ya dan milik Indonesia asli. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Anda atas kasus Tokopedia yang memecat karyawannya karena sudah membohongi konsumen gitu ya di flash sale yang harusnya dijual tidak jadi jual. Nah, itu Anda setuju nggak dipecat gitu? Atau sebaiknya jangan dipecat tuh, dipampang aja pelakunya gitu. Oke, karena 46 barangnya juga nggak tahu apa. Jadi kembali ke Anda, ya seharusnya seperti apa perlakuan atas kejahatan seperti ini. Lalu berikutnya, kalau Anda sebagai konsumen yang kecewa atas flash sale itu, apa yang harus dilakukan berikutnya supaya tidak kecewa lagi? Karena setelah Anda lihat flash sale-nya tidak ada gitu ya. Padahal Anda sudah menyiapkan transaksinya misalnya dan barangnya itu sudah ada incar lama. Oke. Lalu gimana supaya tidak kecewa? Itu deh. Sudah bisa ya menangkap pertanyaannya ya? Oke, kalau sudah bisa, 2 menit lagi kembali ke main room ya habis ini. Terima kasih. Kasih, Bu. Kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, kembali ke main room dulu.
Silakan Siap, Ibu. ya memaparkan pertanyaan, jawabannya. Silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari transaksi e-commerce dari aspek hukum dan bisnis, terutama transaksi di Tokopedia. Nah, dari kelompok kami menyatakan bahwa kelebihan dalam aspek hukum, di mana Tokopedia ini dia memiliki kebijakan keamanan data yang baik untuk melindungi privasi pengguna dan juga perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Nah, kekurangannya yaitu masih terjadinya penipuan dalam mempromosikan atau mengiklankan produk. Contohnya itu seperti kasus yang sedang kita lihat yaitu penipuan. Nah, dalam aspek bisnis yaitu kelebihannya yaitu mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan pasar dan memungkinkan UMKM tumbuh dengan biaya operasional yang lebih rendah. Nah, untuk kekurangannya dalam aspek bisnis yaitu persaingan yang ketat dan risiko ulasan negatif yang bisa berdampak pada reputasi penjual. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu bagaimana Sebentar. Nomor 1 dulu saja, Nolanda. Oke, jadi poin nomor 1 memudahkan transaksi ya. Kelebihannya Ya. mudah bertransaksi. Kekurangannya apa tadi? karena adanya persaingan Oh, yang persaingan. Jadi persaingan ketat ya. ya. Oke, terima kasih Nolanda. Untuk dari kelompoknya Nolanda ada yang menambahkan jawaban nomor 1 atau cukup dari Nolanda? Oke, mungkin cukup ya. Tidak ada ya. Oke, sekarang kita compare untuk pertanyaan jawaban nomor 1, kelebihan kekurangan transaksi. Terima kasih di kelompok 1 Nolanda. Kelebihannya gampang transaksi tapi persaingannya ketat gitu ya. Untuk mendapatkan konsumen mungkin bahkan sampai flash sale habis-habisan gitu ya. Kita sampai bingung mau milih yang mana. Barangnya sama tapi flash sale-nya habis-habisan. Bingung gitu ya, konsumen jadi bingung. Lalu menurut kelompok 2, apakah sama juga kelebihan dan kekurangan dari sisi kelompok 2? Silakan Christine, jawabannya apa? Kelebihan kekurangan dari e-commerce transaksinya. Oke, baik, Ibu. Ya. Oke, baik, Ibu. Dari hasil diskusi dari kelompok kami sepakat dengan jawaban yang akan saya paparkan ini. Nah, kelebihan dari transaksi e-commerce dari aspek hukum dan bisnis, terutama di Tokopedia, termasuk kemudahan akses dan kenyamanan bagi konsumen, serta potensi pasar yang lebih luas bagi penjual. Namun, kekurangan termasuk risiko penipuan atau kekurangan perlindungan hukum yang memadai, dan kesulitan dalam menegakkan hak konsumen jika terjadi masalah. Nah, adapun kelebihan dari aspek bisnis yang pertama, jangkauan pasar yang luas. Oh ya. Nah, Tokopedia memungkinkan bisnis menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan internasional tanpa batas geografis. Nah, kalau dari aspek hukum, yang pertama adalah kemudahan pembayaran. Sistem pembayaran online yang terintegrasi di Tokopedia memudahkan transaksi dan mengurangi risiko penipuan dengan penggunaan sistem escrow atau rekening bersama. Nah, adapun kekurangan dari transaksi e-commerce Tokopedia yang dalam aspek bisnis. Yang pertama, penipuan dan keamanan. Meskipun ada sistem keamanan, risiko penipuan online masih ada. Hal ini baik dari penjualan maupun pembeli. Hal ini membutuhkan mekanisme perlindungan yang kuat. Kalau dari aspek hukum, kekurangannya kerentanan terhadap penipuan. Meskipun ada perlindungan hukum, penipuan online masih terjadi. Proses hukum untuk menyelesaikan sengketa dapat memakan waktu dan biaya. Oke. Sekian dari kami, Ibu. Oke, terima kasih. Christine dari kelompok 2. Ada yang mau ditambahkan anggota yang lain dari kelompok 2? Kalau mau ada yang tambahkan boleh raise hand untuk menambahkan Christine. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih Christine. Jadi kelebihannya menurut kelompok 1 jangkauannya luas gitu ya. Ya, karena secara bisnis luas. Kekurangannya juga secara hukum dan bisnis juga masih rentan penipuan. Bisa jadi retas gitu ya kalau menurut kelompok 2. Terima kasih. Apakah dari kelompok 3 dari Rangga juga sama kelebihan kekurangan? Kalau misalnya sama bilang sama tidak apa-apa. Atau agak beda Bu, saya ada tambahan misalnya. Silakan Rangga kelompok 3 memaparkan jawaban nomor 1 dulu.
Baik, untuk jawaban dari diskusi kami kelompok 3, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Ah, yang pertama, kelebihannya yaitu akses pasar yang lebih luas. Dari sisi bisnis, e-commerce memungkinkan akses pasar yang jauh lebih luas daripada toko fisik. Ah, E-commerce bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu regulasi yang terus berkembang seperti perlindungan bagi konsumen Hmm. dan kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu regulasi yang kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks bagi Tokopedia. Banyak sekali uh, regulasi yang harus diikuti oleh Tokopedia seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan yang tadi dijelaskan yaitu Undang Perlindungan Data. Yang kedua, keterbatasan bagi konsumen untuk melihat produk secara langsung. Uh, Hmm. Konsumen tidak mengetahui produknya secara langsung, tidak bisa melihat melihat secara langsung atau memegang secara langsung, tapi hanya secara online saja. Gambar, ya. Oke, itu yang bisa dijelaskan kelompok 3 ya. Ada yang mau menambahkan anggota kelompok 3? Tidak ada? Oke, terima kasih. Jadi kelompok 3 menjawab untuk melengkapi ya, secara umum sama, jaringannya luas, pasarnya, gitu, kelebihannya itu. Tetapi juga kekurangannya Tokopedia ada live-nya kadang tidak sebagus yang lainnya, jadi tidak tahu barangnya seperti apa, itu kekurangannya. Ya, yang bisa ditambahkan kelompok 3. Dilengkapi untuk kelompok 1, 2. Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4, apakah sama Bella? Kelebihan kekurangan transaksi? Ibu, mohon maaf yang jadi juru bicara itu teman Jordi, tapi tadi ada kesalahan jaringan, jadi ya saya Ya, mewakili untuk tidak PSN. apa-apa. Ya, ya. Jadi teman Baik Jordi, Ibu, saya akan mewakili dari teman-teman kelompok 4, kelebihan dan kekurangan transaksi e-commerce Tunggu, dari tunggu. aspek Ini siapa nih kelompok 4 nih? saya Nama, Ibu. nama. Petrus Ibu, Oh, Petrus. Petrus sama Bella. Petrus apa Bella nih? saya Ibu. Sebentar. Saya cek dulu ya. Petrus. Coba ini nanti mungkin Bella bisa menambahkan gitu juga boleh ya. Oke, ya sudah. Oke. Oke, silakan. Oh, Petrus sudah bisa masuk Bella berarti Petrus ya. Oke, nanti mungkin Bella bisa menambahkan Bella. Ya, silakan. Kelebihan dan kekurangan dari transaksi e-commerce dari aspek hukum dan bisnis. Yang pertama yaitu kelebihan dari aspek hukum, yaitu yang pertama perlindungan konsumen. Ada regulasi yang mengatur hak konsumen termasuk pengambilan barang dan penyelesaian sengketa. Yang kedua, transparansi, yaitu platform e-commerce umumnya menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan prosedur. Dari aspek bisnis, yang pertama, inovasi e-commerce mendorong inovasi dalam metode pemasaran dan penjualan. Terus, kekurangannya yaitu keamanan data. Risiko pencurian data pribadi dan informasi pembayaran masih ada. Sekian Ibu, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Sama ya, keamanan data juga diragukan, kelebihannya juga sama juga, teman-teman menjawab hal yang sama ya. Bisa mudah untuk membeli barang. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari kelompok 4 tidak ada? tidak Oke. Ibu. Ya, terima kasih. Silakan terakhir perwakilan kelompok 5, Helena ya. Apakah sama kelebihannya? Ibu, mohon maaf Ibu. Ya. Tadi kami yang kelompok 5 Ibu. Oh, lah Helena, kelompok 4 siapa? Kelompok 5 Petrus ya? Tidak Ibu, saya kelompok 4 Ibu. Oh, kelompok em, 5 siapa? bukan Ibu. Tadi kami kelompok 5 ada saya, Kara, Gareth, Ruth dengan Ati Benares Ibu. Helena Perwakilannya? dari Raji Ibu. Oh, kalau Helena kelompok berapa? Helena, halo Helena Wila kelompok
Ya, Ibu, tadi kami tidak tahu room berapa Ibu, karena kami tahunya kan bagi cuma 5 room, jadi Oh, kami begitu. Oke, ya, Helena satu kelompok kah? ini tidak Ibu, saya tidak satu kelompok dengan Febronia. Oh, beda ya. Helena Oke, kelompok 3, Ibu. tunggu-tunggu sebentar. Helena, oh, tadi pas saya masuk satu-satu sudah diinformasikan ini kelompok 5 begitu. Kelompok satu. Jadi ada yang bingung ya? Kalau Helena, Ya Ibu, ya Ibu, mohon maaf Ibu, tadi Ibu tidak ada konfirmasi Ibu. oh ya tidak apa-apa. Ya sudah, gini berarti mungkin ada sekitar 5 atau 6 ya. Tidak masalah. Helena kelompok kita anggap Helena kelima gitu saja ya. Helena terlebih dahulu. Tapi anggotanya Helena ada 8 ya, kurang lebih ya. Atau Ya, tadi Ibu, banyak kan? kelompoknya cuma sekitar 4 orang Ibu. Saya, Yunita Mudak, Anggun, dengan Delviana Seli Ibu. Oh, berarti di main room. Tidak masuk ke kelompok karena telat masuk biasanya ya. Oke, berarti ada 6. Tidak masalah. Helena terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru yang terakhir ya. Oke, silakan Helena dulu deh. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Baik, menurut kami kelebihannya itu seperti di kelompok satu, yaitu kelebihan dalam pengolahan transaksi. Jadi Hmm, plafon seperti Tokopedia menyediakan sistem yang terintegritas untuk pengolahan transaksi, pembayaran, dan pengiriman, sehingga mempermudah proses bagi penjual dan juga pembeli. Untuk kelemahannya yaitu masalah keamanan. Jadi ini masalah keamanan, ini resiko penipuan dan transaksi palsu masih menjadi masih masalah ya. utama dalam perdagangan elektronik, Ya. sehingga konsumen harus berhati-hati dalam memilih penjual untuk menghindari kerugian. Sekian dari kami, Ibu. Oke. Ya, sama ya. Sama-sama mudah untuk diakses tetapi sulit untuk percaya atas keamanan barangnya ya transaksi. Oke, tadi siapa lagi yang belum? Kelompok 6 berarti ya. Kelompok Silakan 5 tadi. Ibu. Ya, siapa namanya? Febronia Ibu. Febronia. Oke, silakan Febronia. Kelebihan dan kekurangan transaksi e-commerce dari aspek hukum dan bisnis, terutama pada Tokopedia itu, yang pertama kelebihan itu transaksi lebih cepat dan efisien karena dilakukan secara online. Mempermudah proses jual beli tanpa harus bertatap muka yang menghemat waktu dan biaya. Banyak pilihan metode pembayaran yang aman seperti e-wallet dan virtual account. Adanya perlindungan konsumen melalui fitur keamanan transaksi dan jaminan uang kembali. Ya, Lalu yang kekurangannya itu ada rentan terhadap penipuan atau fraud karena tidak ada jaminan fisik antara penjual dan pembeli, ya. risiko data pribadi yang bisa disalahgunakan jika terjadi kebocoran data, dan yang terakhir terkadang hukum belum mampu mengikuti perkembangan transaksi digital yang cepat sehingga sulit mengatasi pelanggaran secara langsung. Ya, jadi butuh waktu prosesnya ketika terjadi pelanggaran. Biasanya 3 hari lebih. Oke, terima kasih ya, Febronia. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 2 agak lebih cepat lagi ya. Tanggapan Anda atas pemecatan karyawan yang mencurangi konsumen ini, yaitu menyimpan barang flash sale tidak jadi dijual. Itu Anda setuju tidak gitu? Kenapa setuju itu ya? Kalau menurut Nolanda, kenapa? Jawabannya gimana, Nolanda? Baik, menurut kelompok kami, tindakan yang diambil itu menurut kami setuju. Kami setuju dengan em, hal yang diambil oleh perusahaan Tokopedia karena dengan begitu Tokopedia memberikan suatu penjelasan bahwa mereka itu sangat menghargai tentang kepentingan konsumen. Mereka itu menjadikan konsumen itu Prioritas. sebagai hal yang utama, Mhm. dalam menjalankan bisnis mereka itu, sehingga itu dapat menarik perhatian konsumen dan uh, menarik perhatian konsumen untuk terus berbelanja di toko mereka begitu. Oke, ya karena menjadi perhatian ya konsumennya dititik beratkan sehingga mengembalikan kepercayaan konsumen ya. Oke, terima kasih Nolanda. Apakah sama Rangga setuju juga karyawannya dipecat? Menurut kami juga setuju, Ibu. Karena Oke, telah merugikan konsumen dan mungkin karyawan itu telah melanggar kontrak kerja mungkin. iya betul sih ya.
asas integritas ya. Oke. Sudah? Terima kasih Rangga. Christine, setuju atau tidak? Tanggapan dari kelompok kami yaitu setuju dengan Tokopedia karena jika Tokopedia telah melakukan investasi yang cermat dan menemukan bukti kuat bahwa karyawan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan perusahaan, maka langkah pemecatan tersebut bisa dianggap wajar, Ibu. Oke, jadi harus dihukum ya. Karena kalau tidak nanti bisa terulang lagi. Dianggap hal biasa menyimpan barang. Kalau ingin beli sendiri aja ya. Kan itu untuk konsumen. Helena, setuju nggak? Ibu setuju seperti Eh, jawaban Helena, teman-teman yang lain. Oke, setuju. Alasannya? Menurut kami ini supaya tindakan ini tidak hanya tindakan seperti ini Ibu dapat melindungi konsumen juga Ibu. Oke, terima kasih. Helena, Petrus, setuju? Menurut kelompok kami setuju Ibu. Karena jika Tokopedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sistem keamanan dan melakukan tindakan tegas terhadap penjualan yang terbukti melakukan penipuan. Oke, berarti ini salah satu contoh ya, supaya e-commerce yang lain juga harus tegas, bukan berarti membela karyawannya. Febronia, setuju atau tidak? Menurut kelompok kami setuju Ibu. Jadi Tokopedia itu harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data pengguna. Oke, terima kasih. Ada dari perwakilan kelompok untuk juru bicara kedua menambahkan, kira-kira ada tidak? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Berarti kita langsung pertanyaan ketiga. Gimana nih Anda supaya ter tidak ini ya kecewa ya ketika melihat flash sale padahal barangnya ada tiba-tiba tidak ada. Menurut Nolanda gimana nih supaya kita terhindar dari kasus ini atau tidak kecewa gitu? Baik menurut kelompok kami, cara yang diambil yaitu agar terhindar dari kasus tersebut atau kasus penipuan, yaitu kita harus memeriksa dahulu toko atau layanan yang akan kita gunakan. Apakah layanan itu baik atau tidak, seperti kayak apakah promosi yang ditawarkan itu nanti sesuai dengan barang yang akan datang. Dan juga selalu waspada terhadap penawaran yang terlalu murah. Karena barang yang terlalu murah itu bisa saja tidak sesuai ekspektasi atau apa yang diiklankan. Demikian jawaban kami, Ibu. Oke, berarti harus berhati-hati jangan-jangan yang murah itu belum jaminan bahwa itu benar-benar kredibilitasnya oke ya. Jadi hati-hati dengan barang yang murah. Bisa jadi kualitasnya juga berbahaya. Apakah setuju Rangga? Harus berhati-hati dengan barang murah. Jadi kunciannya itu ya, melihat juga reputasi. Apakah sama Rangga? Ya, kalau dari kami mungkin sebagai konsumen lebih teliti lagi dalam melihat produk dan melihat dari rating dari toko dan Oh iya. ulasan-ulasan sebelumnya dari toko. Oke, ulasan ya. Terutama barang-barang yang kayaknya kok terlalu mustahil untuk di flash sale, misalnya terlalu mewah gitu. Oke, terima kasih untuk Christine. Apakah sama? Christine, bagaimana cara Anda? Kalau dari kelompok kami, Ibu, sebagai konsumen, cara untuk menghindari membaca ulasan dari pembeli lain, menggunakan metode pembayaran yang aman dan tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif. Selain itu, selalu pastikan bahwa transaksi di platform resmi dan waspada terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terus tidak mudah tergiur harga yang murah, Ibu, serta selalu mengaktifkan fitur keamanan akun seperti autentifikasi 2 faktor, Ibu. Oke, terima kasih. Berarti tetap harus membaca ini ya, apa testimoni ya. Jadi apakah ada yang korban flash sale juga atau tidak di situ. Terima kasih, Christine. Helena, bagaimana? Menurut kami itu Ibu lebih hati-hati dengan tawaran yang terlalu bagus. Contohnya seperti diskon besar-besaran atau produk dengan harga yang besar. Jadi ini seringkali merupakan tanda penipuan Ibu. Oke, ya betul diskon dan juga ini ya harus dicek kembali apakah ada yang pernah kena tipu seperti ini atau tidak. Jadi diskon besar-besaran juga patut dicurigai menurut Helena. Terima kasih kewaspadaannya. Petrus, apakah sama perlu mewaspadai diskon yang besar? Ya, Bu. Menurut kelompok kami, cara konsumen terhindar dari kasus tersebut yaitu selalu periksa rating dan ulasan dari penjual sebelum melakukan transaksi dan selalu hati-hati dengan harga yang terlalu rendah
atau penawaran yang tidak masuk akal, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi rating dan juga penawaran yang tidak masuk akal. Banding harga, masa juga televisi harga 1.000, kan tidak mungkin ya. Febronia, apakah sama? Sama Ibu, cara kami dari kelompok kami itu mengambil kesimpulan bahwa cara konsumen agar terhindar dari kasus fraud itu yang pertama menggunakan metode pembayaran yang aman seperti e-wallet resmi atau rekening virtual yang diverifikasi, lalu selalu periksa profil penjual atau baca ulasan dari pembeli sebelumnya, dan jangan memberikan informasi pribadi atau data yang sensitif kepada pihak lain, terutama jika diminta oleh platform di luar Tokopedia. Lalu aktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Lalu melaporkan aktivitas mencurigakan atau penipuan ke layanan pelanggan Tokopedia agar bisa segera ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Febronia. Jadi jangan lupa untuk fitur-fitur itu harus diaktifkan ya untuk teman-teman yang belanja online. Oke, itu yang bisa teman-teman informasikan ya, cukup. Mungkin Anda mau tambahkan lagi kelompok atau juru bicara kedua menjawab atau sudah semua? Kira-kira sudah ya? Oke, kalau misalnya ada mau ditambahkan nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut di minggu depan begitu. Oke, nanti untuk yang juru bicara silakan menyebutkan nama dan NIM-nya di share di grup ya supaya saya dapat datanya yang hari ini menjadi juru bicara. Oke, ya boleh digabung jadi satu juga boleh atau mau dicapri habis itu nanti diteruskan gitu selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua terkait dengan hukum dan transaksi online ya, transaksi e-commerce. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi selalu berhati-hati apabila berjualan dan juga belanja online. Perhatikan testimoni supaya tidak terkena penipuan. Jangan tergiur dengan diskon yang besar-besaran dan juga data pribadi harus teman-teman lindungi baik-baik dan jangan menggunakan data palsu juga ya. Otentik Autentifikasi 2 faktor itu jarang yang orang lakukan karena mungkin butuh effort, tapi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Karena kita harus melindungi nomor rekening, terutama nomor handphone supaya Anda tidak diretas dan ada orang yang tidak kita kenal masuk untuk menawarkan barang-barang gitu ya. Kadang lewat situ. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu bermanfaat hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Tidak ada Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Sore Salam. Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. ya, selamat sore. Jangan lupa Terima absen ya, kasih Ibu. klik hadir ya. Sore, Ibu. Terima Ya kasih. Ibu. Ya, Terima saya kasih editin Ibu. ya.